Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alita Safira dari kelas 8 Pandai dan juga kelompok Mesir. Aku di sini ingin menjelaskan tentang apa sih itu komunikasi kelompok. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antar dua orang atau lebih. Sedangkan kelompok adalah sekelompok orang atau benda yang mempunyai sifat atau ciri tertentu dan berada dalam satu situasi tertentu. Jadi, komunikasi kelompok adalah proses interaksi antar anggota kelompok yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama dan memperkuat hubungan antar anggota kelompok. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi adanya komunikasi kelompok. Di antaranya, 1. Kesamaan tujuan antara anggota kelompok dapat memotivasi anggota kelompok untuk berkomunikasi dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. 2. Ketergantungan antara anggota kelompok dapat memicu adanya komunikasi kelompok untuk memperkuat hubungan dan memfasilitasi pertukaran informasi yang diperlukan. 3. Keterbukaan dan kepercayaan antara anggota kelompok dapat memudahkan terjadinya komunikasi kelompok dan memperkuat hubungan antara anggota kelompok. 4. Lingkungan yang mendukung dan memfasilitasi komunikasi kelompok seperti ruang yang nyaman dan terbuka. 5. Kepemimpinan. Kepemimpinan yang efektif dan memfasilitasi komunikasi kelompok dapat memotivasi anggota kelompok untuk berkomunikasi dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. 6. Teknologi dan media yang memfasilitasi komunikasi kelompok seperti email, pesan teks, atau video dapat memicu adanya komunikasi kelompok. 7. Kepribadian dan gaya komunikasi anggota kelompok dapat mempengaruhi adanya komunikasi kelompok, seperti anggota kelompok yang ekstrovert atau introvert dalam berkomunikasi. Dalam konteks pendidikan, tujuan dari komunikasi kelompok adalah untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan anggota kelompok dalam kegiatan kelompok, meningkatkan pemahaman dan memperkuat hubungan antar anggota kelompok, serta memfasilitasi proses pembelajaran yang lebih efektif. Manfaat komunikasi kelompok: 1. Meningkatkan produktivitas. 2. Meningkatkan pemahaman. 3. Meningkatkan partisipasi. 4. Memperkuat hubungan. 5. Menghasilkan ide-ide baru. 6. Meningkatkan keterampilan interpersonal. 7. Meningkatkan kepercayaan. Ada beberapa cara yang bisa dibuat untuk memotivasi anggota kelompok agar lebih aktif dalam berkomunikasi. 1. Buat suasana yang nyaman. Jika anggota kelompok merasa nyaman, mereka akan lebih mudah untuk berbicara dan berbagi ide. 2. Hargai pendapat mereka. Membuat seseorang merasa dihargai adalah cara yang efektif untuk memotivasi mereka berbicara. 3. Berikan mereka tanggung jawab. Jika anggota kelompok merasa memilih tanggung jawab dalam kelompok, mereka akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi. Contohnya, memberi mereka tugas dan peran dalam kelompok. 4. Buat pertemuan menjadi interaktif. Kamu bisa mencoba untuk membuat pertemuan atau diskusi menjadi lebih interaktif dengan menggunakan metode diskusi yang berbeda, seperti debat. 5. Beri mereka waktu. Kadang beberapa orang membutuhkan waktu untuk merasa nyaman dalam berbicara di depan kelompok. Jadi, beri mereka waktu dan ruang untuk beradaptasi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.